Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obor Media yang dirahmati Allah, semua perempuan muslim tentunya sangat menginginkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mendapat kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi realitanya banyak wanita yang secara tidak sadar melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah ataupun malah memang dilakukan dengan sengaja. Perlu diketahui jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut ini adalah beberapa dosa wanita yang sangat dibenci Allah menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Quran yang harus diwaspadai dan dihindari. Yang pertama, merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk, rupa, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memanjangkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Yang kedua, melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pria, maka masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah wanita jazhariyah. Wanita jazhariyah atau wanita yang kasar dan sombong juga merupakan dosa wanita yang dibenci Allah. Wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong pada orang lain, seperti sering berteriak, tidak mau bergaul, dan juga terlalu membanggakan diri, merupakan hal yang harus dihindari para wanita, sebab menjadi sikap yang akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Rasulullah bersabda, "Tiadakah kamu aku beritahu tentang sifat penghuni neraka?" Abu Hurairah radhiyallahu an menyambut, "Tentu wahai Rasulullah."
Rasulullah bertutur, yaitu setiap jazhari yang sombong lagi keras dan yang banyak makan lagi pelit dan sombong. Abu Hurairah berujar, kami bertanya pada beliau, apakah yang dimaksud jazhari? Beliau menjawab, yang membanggakan diri. Aku bertanya, dan apakah yang dimaksud dengan jawas atau yang banyak makan lagi pelit? Beliau menjawab, yaitu yang gemuknya berlebihan. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya Allah membenci setiap orang jazhari, yaitu sifat sombong dalam Islam lagi kasar, jawas yang banyak makan dan pelit, sahab yang suka teriak-teriak di pasar, yang tidur seperti bangkai, dan yang laksana keledai pada siang hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan bukit merah menuju bukit putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. Yang kelima, berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang ini merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis, sehingga memperlihatkan setiap lekuan tubuhnya. Apalagi jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suaminya yang sah. Terus yang keenam, syirik. Dosa yang identik dengan perempuan dan dibenci Allah berikutnya adalah syirik. Syirik ini merupakan perbuatan menyamakan atau menyekutukan Allah dengan selainnya, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, secara nyata atau terselubung. Syirik sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirik besar serta syirik kecil. Syirik besar adalah beranggapan sesuatu apapun itu yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syirik kecil merupakan hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia lain dalam urusan ibadah, atau lebih dikenal dengan pamer atau riya dalam Islam. Yang ketujuh, jawazah. Wanita yang jawazah atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit dan juga banyak makan juga merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Amr radhiyallahu an dalam riwayatnya mengatakan jika Rasulullah bersabda, jauhkanlah olehmu pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahim, lalu mereka pun melakukannya, dan mereka disuruh berbuat dosa durhaka, lalu mereka durhaka dan berbuat dosa. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedelapan, menolak hubungan suami istri. Allah sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan lalu mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut
sudah membuka pintu laknat dari Allah untuk dirinya, sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam, kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolak. Yang kesembilan, bertingkah seperti orang solihah atau munafik. Saat ini seringkali kita melihat para wanita yang terlihat berlagak solihah, berlagak muslimah, dan juga munafik. Akan tetapi di balik itu semua merupakan wanita yang kejam, bahkan juga berlaku kejam pada orang terdekatnya. Yang ke-10, perempuan yang menghina sahabat Nabi dan keluarga Nabi. Wanita yang berasal dari golongan apapun yang sudah menghina sahabat serta keluarga Nabi pasti akan menerima laknat dari Allah. Walau azab tidak datang dalam waktu dekat, namun bisa saja terjadi saat ia menikah, bekerja, memperoleh keturunan, atau kegiatan lain. Bahkan azab dan juga laknat Allah tetap akan datang di saat wanita tersebut sudah meninggal dunia. Sahabat-sahabat Rasulullah merupakan generasi terbaik, sebab sudah memperjuangkan dan memberikan pengorbanan untuk Islam sehingga bisa tersebar luas di seluruh dunia, sehingga tidak boleh dihina. Wanita yang melakukan ini termasuk dalam golongan wanita yang haram untuk dinikahi. Rasulullah bersabda, apabila kalian melihat orang-orang yang sedang mencaci maki sahabat-sahabatku, maka katakanlah, jika laknat Allah atas keburukan kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-11, menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti dari gaya rambut atau berpakaian terkadang membuat para wanita bangga sebab tampil beda dengan wanita lainnya. Dengan berpenampilan seperti laki-laki, wanita tersebut tidak sadar jika dirinya sudah menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki dan juga dosa membuka aurat. Wanita ini akan menerima pembalasan di hari akhir sebab tidak memenuhi perintah Rabb-nya, dan sudah sepantasnya laknat Allah dijatuhkan pada wanita yang menyerupai laki-laki tersebut. Rasulullah bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-12, bertato atau mentato. Melakukan tato adalah perbuatan yang merusak tubuh, sebab pigmen warna yang ada pada tato tersebut akan masuk ke dalam kulit, dan cara pembuatannya juga sangat sakit, sehingga hukum bertato dalam Islam adalah haram. Jika dulu tato identik dengan kaum penjahat, kini semakin meningkat dan dikatakan sebagai karya seni, gaya, dan juga gaul yang semakin diperlihatkan kaum liberal serta sekuler yang memegang prinsip kebebasan berekspresi sebagai lambang keberanian dan juga kecantikan. Inilah yang membuat tidak sedikit wanita zaman sekarang juga mentato dirinya. Rasulullah bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Hadis riwayat Bukhari. Allah memandang jika tato bukanlah sebuah karya seni, namun sebuah dosa yang akan membuat seseorang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak hanya berlaku untuk wanita yang ditato, namun juga untuk wanita yang mentato. Yang ke-13, menghilangkan bulu wajah. Bulu pada wajah seperti alis seringkali dihilangkan wanita hanya untuk kecantikan saja dan tidak memperdulikan dosa yang akan dihadapi. Wanita rela untuk menjalankan operasi, laser, dan sejenisnya hanya untuk menghilangkan bulu di wajah tersebut, dan memegang prinsip jika agar terlihat sakit, maka harus menanggung rasa sakit ini, dan ini bukanlah cara mempercantik diri menurut Islam. Ini mengartikan jika alis
yang sudah diciptakan Allah tidaklah cantik sehingga harus disempurnakan kembali dan akhirnya melakukan segala cara meskipun menyakitkan. Allah akan menjatuhkan laknat sebagai ganjaran untuk wanita tersebut. 14. Menyambung rambut. Hanya karena alasan untuk kecantikan, wanita sekarang ini juga banyak yang menyambung rambut mereka, baik itu dengan rambut asli atau rambut tiruan yang serupa dengan rambut miliknya ataupun berbeda, dan hukum menyambung rambut adalah haram. Sedangkan menyambung tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh kecantikan dan membuat wanita tidak ingin mengenakan jilbab sebab ingin memperlihatkan keindahan rambutnya tersebut, sehingga dosa semakin bertambah, yakni dosa membuka aurat. 15. Melakukan suap dan menerima suap. Urusan suap menyuap tidak hanya dilakukan pria, namun juga wanita, dan laknat yang akan didapat wanita tersebut juga serupa dengan yang diterima pria. Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum dan juga pengadilan. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-16, pergi tanpa izin suami. Dosa berikutnya yang dekat dengan wanita adalah bepergian tanpa meminta izin dari suami. Sebab Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik namun tidak diizinkan suami, walau yang dilakukan adalah puasa sunnah sekalipun, merupakan hal yang berdosa, sehingga akan menerima hukum istri melawan suami menurut Islam. Yang ke-17, berkholwat dan tidak menolak jamahan. Berkhawalat atau bersunyi dengan lelaki yang bukan mahram di tempat sepi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah, namun banyak dilakukan wanita saat ini. Rasulullah juga bersabda, jika seorang istri yang membiarkan dirinya dijamah lelaki lain, maka boleh diceraikan, yang menunjukkan jika perbuatan tersebut adalah dosa besar dalam Islam. Demikian penjelasan terkait beberapa dosa wanita yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan penjelasan tadi dapat memberikan pencerahan bagi kita, terutama wanita, agar bisa mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan di dunia. Semoga bermanfaat, insya Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.